Jadi Allah itu welas asih ya, Rahman dan Rahim. Kalau Anda itu catatannya ahli neraka terus diem saja, ya akhirnya nggak berubah karena nggak ada usaha atau bahasa sekarang effort ya, kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadi itu ya, walaupun sekecil biji atom atau sebesar buah zahra, tanpa modal pun bisa. Saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku seperjalanan, berjumpa lagi. Jangan bosan-bosan dalam menyimak kajian-kajian ruhania ya, karena jarang sekali ada kajian-kajian ruhania menurut saya yang membahas tentang keruhanian. Itu adalah wawasan ya, wawasan. Jadi pembahasan kali ini adalah ciri-cirinya bagaimana kalau kita benar ke arah menuju Allah, fafiru illallah ya. Itu kita bukan sebagai untuk mengecas orang atau menjustifikasi perbuatan orang lain, tapi kembalikan semua pada perbuatan kita sendiri. Jadi ini dalam rangka introspeksi, ini pembahasan tadabbur ya, bukan 100% kebenaran, hanya wawasan saja ya. Kebenaran hakiki adalah dari Allah Ta'ala. Jadi ciri-cirinya menurut pemahaman ya, yang saya teliti, yang saya dalami itu ya, itu apakah jalan kita sudah benar, sudah lurus. Itu yang pertama adalah dari niatnya. Niat awal ya, bolehlah seperti Dauliyai, boleh orang itu berpikir karena niatnya untuk rezeki, untuk apalagi untuk kesehatan, untuk kesaktiannya. Awalnya yaitu dibolehkan saja, tapi dengan catatan supaya dalam perjalanan waktu nanti ada perubahan arah, benar-benar niatnya itu lurus, suci, murni, ikhlas, hanya untuk Allah saja, mencari ridho Allah saja. Perbuatan apapun itu, tidak hanya dalam urusan perbuatan akhirat seperti sholat, zikir, ibadah, itu ibadah makhluk saja. Ibadah-ibadah sehari-hari juga, amalan perbuatan aktivitas sehari-hari adalah mari kita tujukan, kita arahkan hanya menuju Allah saja, dengan dikunci dengan niat ilahi anta maksudi, hanya engkau ya Allah yang saya tuju, waridhoka matlubi, hanya mencari ridhomu saja. Nah, kalau mencari ridho itu ya ciri-cirinya sudah pasti diketahui. Mencari ridho Allah adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi Allah, membuat Allah senang, membuat Allah ridho. Itu bisa dianalogikan membuat Allah senang. Perbuatan-perbuatan yang membuat Allah senang adalah perbuatan yang pertama apa? Pertama itu perbuatan yang positif, seperti memberi sesuatu pada orang. Sesuatu itu bukan hanya materi, sesuatu itu memberi uang, waktu, kesempatan, juga memberi nasihat. Itu suatu hal yang positif. Jadi memberi nasihat kebaikan supaya
orang yang diberi itu mengarah menuju Allah, itu juga perbuatan yang positif. Jangan mengajak ke sebaliknya, ke arah yang negatif dengan catatan apapun. Ya, boleh misalkan ini ya, bab berbohong, boleh berbohong jika untuk kebaikan. Ya, namanya berbohong kan, masa ada berbohong untuk kebaikan, karena salah satu sifat Rasul, Nabi dan Rasul itu sifatnya adalah jujur. Jujur itu kebalikannya itu berbohong. Jadi kita harus buat sedemikian rupa supaya tetap berkata dan berbuat kejujuran. Ya, saya contohkan ketika saya memberi nasihat kepada teman, ya, misalkan mencontohkan pulang kerja, seorang ayah pulang kerja itu kan capek lahir dan batin. Terus kemudian anaknya itu bertanya, "Ayah, apakah ayah capek?" Terus sebenarnya capek tapi bilang tidak capek, itu kan berbohong. Tidak capek, saya ingin menyenangkan anaknya, berbuat bohong untuk kebaikan. Contohnya begitu ya. Tapi akhirnya anaknya kalau nggak capek, ayo kita pergi jalan-jalan ya, atau ke mana, misalkan ke minimarket ya. Nah, padahal dia capek. Nah, kalau menurut saya pribadi, seharusnya tetap berusaha menjaga kejujuran. Ya, misalkan menjawabnya begini, "Ayah, capek apa enggak?" Ya tetap bilang capek, karena kondisinya, kenyataannya capek. "Ayah capek, tapi kalau kamu mau minta tolong ayah kemana, pasti ayah akan antarkan." Ya, bilang capeknya itu harus tetap ngomong capek dengan catatan dikasih tahu. Tapi jadi seperti itu, usahakan sekecil mungkin itu berlatih menjaga kejujuran. Jadi menurut saya itu seperti itu. Jadi pemahaman saya itu sekecil apapun namanya tetap bohong. Sama dengan alkohol, sekecil apapun ya tetap alkohol haram. Itu jadi tidak ada disamarkan dan lain sebagainya. Boleh kalau sedikit, boleh kalau begini. Kalau menurut saya tetap yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi dengan menjaga begitu, ya insya Allah kita tidak akan menambah dosa-dosa, sudah rajin membersihkan diri, menambah dosanya terus menerus. Jadi seperti itu. Kita harus sebaliknya berusaha menghalangi atau menstop dosa-dosa yang baru-baru, karena kan kita sudah mulai membersihkan diri. Stop yang baru-baru, terus bersihkan yang lama-lama. Mudah-mudahan kita semua semakin bening kolbunya. Jadi seperti itu, ada caranya. Jangan sampai tergoda sama bisikan-bisikan. Bisikannya itu biasanya boleh begini. Itu mereka menunggu peluang. Jadi para pasukan bertanduk itu dan kronik-kroninya itu terus mengawasi 24 jam juga kegiatan manusia itu. Jadi satu orang misalkan dikawal satu tim penggoda, menunggu lengah, menunggu ketika ada peluang. Nah, peluangnya itu ketika terjadi yang seperti itu berbohong sedikit, lumayan kan nambah dosa. Mereka seperti itu. Terus begini berbuat melenceng sedikit-sedikit. Nah, dosa-dosa yang sedikit-sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Nah, kita harus juga punya strategi untuk melawan pasukan ini. Jadi kita harus strateginya adalah melakukan sebaliknya. Kita lakukan hal sekecil mungkin ya, kebaikan. Jadi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit.
sesuai dawuh beliau itu ya. Pertama kericikan air, kemudian jadi pancuran, kemudian jadi sungai, kemudian jadi laut. Bertahap, itu kebaikan. Jadi kita harus memupuk kebaikan, terus menekan keburukan-keburukan. Mudah-mudahan kita terus dibersihkan kalbunya sama Allah. Jadi itu upaya-upaya Allah itu melihat upayanya manusia. Ternyata misalkan catatannya ini ahli neraka ya, kalau upayanya menuju surga ya pasti akan diperhitungkan. Oh ternyata berupaya sedemikian rupa. Jadi Allah itu welas asih ya, Rahman dan Rahim. Kalau Anda itu catatannya ahli neraka terus diem saja, ya akhirnya nggak berubah karena nggak ada usaha atau bahasa sekarang effort ya. Jadi selanjutnya itu kalau kita menuju Allah itu kita akan suka atau menyukai hal-hal yang berbau tausiah menuju keruhanian. Kemudian suka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadi itu ya, walaupun sekecil biji atom atau sebesar buah zahra. Di ayatnya kan begitu ya. Jadi jangan jangan malas untuk berbuat kebaikan walaupun sekecil mungkin, tanpa modal pun bisa. Saya kasih contoh, mudah-mudahan bermanfaat. Misalkan kita itu duduk di pinggir jalan, mau berbuat kebaikan apa? Kita nggak punya uang, nggak punya tenaga, nggak punya, tapi ada waktu. Ya sudah, kita melihat orang, doakan ya Allah, mudah-mudahan orang yang berbaju hitam itu mendapatkan rezeki yang banyak. Doakan lagi, lihat orang, ya Allah mudah-mudahan orang Engkau beri hidayah. Doakan lagi orang yang berbuat kejelekan, terus berdoa, itu sudah berbuat kebaikan walaupun sebiji zahra. Jadi jangan dianggap tidak punya uang tak bisa berbuat kebaikan. Bisa. Apa yang Allah anugerahkan kepada Anda itu bisa buat sarana prasarana untuk berbuat kebaikan, menabung kebaikan, meningkatkan tingkatan langit menuju Allah. Terus apa saja termasuk uang, waktu, harta, ilmu ya, dan semua perangkat yang dianugerahkan Allah itu bisa Anda gunakan. Itulah maknanya yang kemarin saya sampaikan. Maknanya bahwa Allah melihat hati dan amal perbuatan. Hati dulu, hatinya bersihkan dulu, terus menerus mujahadah, kemudian amal perbuatannya diperbanyak pada hal-hal yang positif. Demikian, semoga bermanfaat. 1-2 kata dari saya, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa putar terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.